Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Karena rapat pansus pembentukan susunan perangkat daerah, yang mana dalam raperda ini banyak sekali perubahan. Ada beberapa perubahan selain dari RSUD, Dinkes, selanjutnya ada tes bangkol dari kepala kantor ke badan dan yang lainnya. Tentunya ini saya perlu paparan dari setiap OPD, kepala OPD tentang perubahan PP nomor 18 2016 untuk PP 72 2019 tentang perangkat daerah. DPRD Kabupaten Karawang membentuk Pansus Raperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Rapat Pansus dengan agenda pembahasan Raperda digelar dengan dihadiri sejumlah OPD terkait. Dalam rapat tersebut perwakilan OPD yang hadir menyampaikan rencana perubahan susunan perangkat yang akan dilakukan di OPD masing-masing. Ini pun mungkin berdampak terhadap peralihan daripada urusan, Pak. Adanya terjadinya peralihan urusan atau kewenangan antar perangkat daerah, kemudian juga peningkatan tipologi. Akan digabungnya Dinas Pangan ke Dinas Pertanian. Memang kalau saat ini Badan Ketahanan Pangan itu memang satu di bawah Kementerian Pertanian, dan memang hampir semua daerah juga digabung dengan Dinas Pertanian. Kaitan dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, kami diharapkan bahwa pangan ini bisa berdiri sendiri. Tetapi kalau memang kesepakatan dari eksekutif dan legislatif pangan akan disatukan dengan pertanian, pada dasarnya kami tidak keberatan juga. Kami mungkin menyampaikan secara umum kalau dari BKPSDM di sini pun perlu ada penyelarasan, karena kalau kami paparkan di sini masih mencantumkan subit-subit. Ini Pak, dengan pakar organisasi kami sudah koordinasi, tentu kita melihat ke depan tanpa melupakan masa lampau, artinya di dalam penyerahan birokrasi di Raperda ini penyesuaiannya dan harus dilakukan pada tanggal selambat-lambatnya bulan Desember. DPRD berpesan agar perubahan susunan perangkat daerah memberikan dampak positif kepada kinerja OPD, sehingga dapat selaras dengan RPJMD Bupati dan Wakil Bupati Karawang. Perubahan susunan perangkat daerah juga diharapkan mampu memberikan efisiensi terhadap kinerja OPD. Kan yang namanya UPTD itu kan ada yang satu bersifat kewenangannya itu hanya sebagai pendelegasian dari unit kerja yang di atasnya, semacam kalau untuk UPTD kesehatan dan UPTD pendidikan kan dulu langsung dinas kesehatan atau dinas pendidikan yang pendelegasian. Tapi kan untuk UPTD yang lain, misalnya di bagian di PUPR misalnya alat-alat berat atau laboratorium itu dia mempunyai otonomi sendiri untuk bekerja gitu, termasuk untuk menggali penghasilannya sendiri. Terus saya yang heran juga, saya bertanya ini, bisa nggak ke depannya itu yang namanya damkar itu terpisah dari BPBD? Karena ironis juga gitu Pak. Ironis juga ketika BPBD itu menangani bencana yang dalam hal ini dia itu menghabiskan anggaran karena mungkin faktor sesuatu gitu kan. Tapi kan damkar juga walaupun penanggulangan bencana juga, walaupun penanggulangan bencana insidensial yang disebabkan oleh manusia itu dipacu juga untuk mendapatkan PAD. Jadi ironis dalam satu sisi dia menanggulangi bencana, tapi bisa juga dituntut untuk menggali PAD.
perubahan SPK ini juga perubahan yang sangat sangat penting sekali. Karena apa? Karena juga ini untuk kepentingan ke depannya, bukan hanya untuk saat ini. Jadi jangan sampai ini pembahasan pansus SPK ini juga jangan sampai hanya sebatas kita menggugurkan kewajiban untuk perubahan setiap SKPD ini. Karena substansinya pada hakikatnya bahwa mundurnya atau majunya juga ini tergantung dengan SKPD yang ada di Kabupaten Karawang. Nah, maka daripada itu Pak Kiai, Pak Ang, juga saya pernah bicara itu ya, dengan hal-hal berbagai SPK. Nah, makanya pimpinan izin, saya mohon izin, memang sebelumnya juga kita minta nih ke tiap SKPD untuk memberikan, sebelum pembahasan pansus ini, untuk memberikan mana saja bidang-bidang atau bagian-bagian yang harus diubah dan dimasukkan dalam draft perubahan SOTK ini. Langsung saja barangkali pimpinan menizin kaitan dengan praperda yang kita bahas hari ini, tentunya ini merupakan salah satu amanah regulasi di atas, dan barangkali memang kita Kabupaten Karawang hari ini mensikapinya di ujung ya, di limit waktu yang hingga akhir tahun ini harus segera disesuaikan dan secara aplikatif juga harus sudah mulai dilaksanakan. Nah, ada beberapa pokok-pokok pikiran saya barangkali kami dari fraksi Pangkal Perjuangan pertama saya menyampaikan juga kaitan dengan penyesuaian pembentukan susunan perangkat daerah ini. Yang pertama, selain memang menyesuaikan regulasi di atasnya, tentunya juga Bapak sekalian, khusus dari bidang organisasi tentunya sudah melakukan konsolidasi kepada seluruh dinas ini kaitan dengan penyesuaian ini sudah cukup lama dan sudah barangkali sudah cukup komprehensif. Nah, yang pertama adalah bagaimana dalam penyesuaian itu juga harus juga bisa menjawab memenuhi kebutuhan dari RPJMD pimpinan daerah kita. Karena konsekuensinya adalah bagaimana ini juga bisa masuk ke dalam dinas-dinas ataupun OPD-SKPD yang nanti akan kita sama-sama bahas. Kemudian yang kedua, dalam hal penyesuaian pembentukan dan susunan perangkat daerah ini, prinsip efektif, efisien ini juga penting menurut saya. Semisal dalam kajiannya ditemukan perlu adanya penggabungan beberapa dinas mungkin, kan? Itu harus kita tindak-lanjuti, harus kita lakukan. Ini dalam rangka efektif, efisiensi, tetapi fungsinya maksimal. Itu harapannya. Dan juga ada beberapa dinas yang memang sekiranya beban kerjanya cukup berat, ada bidang lain yang memang bisa digeser ke dinas lain. Saya pikir itu juga lebih memudahkan, lebih mengefektifkan kerja-kerja daripada OPD dan SKPD.